Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Atika Albar dengan NPM 2010175. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pasundan. Nah, saat ini saya sedang berada di semester 6 dan sedang mengikuti salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah forensik, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Sintiana SHMH. Nah, dengan video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu visum et repertum, dari mulai apa itu definisi visum et repertum, apa itu dasar hukum visum et repertum, apa saja jenis-jenis dari visum et repertum, dan apa sih kegunaan visum et repertum di dalam sistem peradilan pidana. Nah, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan dari apa itu definisi visum et repertum. Dari salah satu sumber yang saya dapat di salah satu jurnal, visum et repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis, permintaan resmi dari penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia, baik hidup maupun mati, ataupun bagian dari tubuh manusia berupa temuan dan interpretasinya di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan pidana. Nah, jadi itu dari apa definisi dari visum et repertum. Nah, yang selanjutnya mengenai visum et repertum ini ada nggak sih dasar hukumnya? Tentunya ada. Nah, dasar hukum visum et repertum ini terdapat di pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang mana pasal 1 menyebutkan yaitu dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya, seperti itu. Yang ayat keduanya, permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Nah, jadi itu teman-teman semuanya mengenai dasar hukum visum et repertum yang terdapat di pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis dari visum et repertum. Apa saja sih jenis-jenis dari visum et repertum ini? Ada visum et repertum untuk orang hidup, visum et repertum jenazah, visum et repertum tempat kejadian perkara, visum et repertum penggalian jenazah, visum et repertum psikiatri, dan yang terakhir visum et repertum barang bukti. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu visum et repertum untuk orang hidup. Nah, visum et repertum untuk orang hidup ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, visum et repertum biasa atau visum yang dilakukan pada korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Nah, itu untuk visum et repertum biasa. Nah, yang kedua ada visum et repertum sementara atau visum yang dilakukan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena diagnosis dan lukanya belum dapat dibuat. Nah, apabila sembuh baru akan dilakukan visum et repertum lanjutan, seperti itu. Dan yang terakhir ada visum et repertum lanjutan atau visum yang dilakukan dalam hal korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Nah, karena sembuh, pindah, dirawat dokter, atau meninggal, seperti itu. Nah, selanjutnya ada visum et repertum jenazah. Nah, visum et repertum jenazah ini merupakan visum yang dilakukan pada orang mati. Untuk melakukannya, penyidik akan mengajukan permintaan bedah mayat atau otopsi. Nah, informasi ini untuk teman-teman semuanya bahwa otopsi ini tidak boleh ditolak sekalipun itu oleh keluarga. Nah, dasar hukumnya ada di pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana isinya adalah barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.
Yang selanjutnya ada visum et repertum tempat kejadian perkara. Apa itu visum et repertum tempat kejadian perkara? Merupakan visum yang dilakukan setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP. Yang selanjutnya ada visum et repertum penggalian jenazah nih, atau visum yang dilakukan setelah dokter selesai melakukan penggalian jenazah. Nah, selanjutnya ada visum et repertum psikiatri atau visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaannya ini si terdakwa menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa. Yang selanjutnya ada visum et repertum barang bukti, yaitu visum terhadap barang bukti yang ditemukan dan berhubungan dengan tindak pidana, seperti contohnya ada darah, pisau, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu teman-teman mengenai jenis-jenis dari visum et repertum. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih kegunaan visum et repertum di dalam sistem peradilan pidana ini. Nah, visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana terdapat di dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana isinya adalah alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, visum et repertum ini juga turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Nah, di mana visum et repertum ini menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan. Selanjutnya, siapa sih yang berwenang membuat visum et repertum ini? Nah, tentunya yang berwenangnya adalah dokter di dalam ilmu kedokteran forensik. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait visum et repertum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.